Halo, berjumpa kembali dengan admin di sini. Kali ini admin akan merangkum sebuah kisah tentang firasat, hidayah, dan kenangan yang Teknik Ardila tinggalkan. Yang dirangkum dalam majalah Hidayah edisi Juni 1995 dan dari berbagai sumber lainnya. Seperti apa rangkuman dari kisah ini? Berikut ulasan selengkapnya. Masa-masa pendakian hidup seseorang untuk mewujudkan impiannya penuh dengan lika-liku, getaran-getaran, dan guncangan-guncangan. Betapa tidak? Karena manusia tidak dapat mengetahui seperti apa dan menjadi apa ia nanti. Demikian pula dengan Nike Ardila. Dengan penuh harap, gadis kecil ini bertanya banyak hal kepada ibunya. Ibu, akan jadi apakah aku kelak? Apakah aku akan menjadi seorang gadis yang cantik? Apakah aku akan berhasil dan bahagia dalam hidup ini? Kayaknya aku... Pertanyaan klasik dari seorang anak dan jawaban dari seorang ibu yang klasik pun hanya bisa menjawab, pasrahkanlah anakku, jadi apapun engkau nanti, karena nasib dan masa depanmu bukan urusan kita, dan tidak ada yang dapat kita ceritakan sekarang. Gadis kecil itu pun mengangguk perlahan. 7 tahun yang lalu, seorang gadis kecil yang bernama Nike Ratnadila mulai debut hidupnya lewat dunia yang penuh gemerlap. Dan ia mulai mewujudkan impiannya satu persatu. Sukses demi sukses diraihnya. Dengan perjuangan lahir batin yang para penggemarnya tidak turut merasakannya, padahal titik bertolak perjalanannya ini sangat mendebarkan di usia 13 tahun. Suatu usia yang kaya akan impian-impian, di usia yang sama pula lah Alice mengembara di Wonderland. Dalam waktu yang singkat, jadilah ia bintang kehidupan, yang dengan judul lagu sama pula lah ia melejit. Siapkah ia menerima semua ini? Jawabannya tergantung, dan hanya almarhumah Nike Ardila sendirilah yang tahu jawabannya. Dengan background keluarga dan agama yang baik, di saat-saat keberhasilan materi mulai diraihnya, Nike sebagai artis belia mulai berpikir tentang kewajiban-kewajiban amal yang dilakukan lewat mendirikan sebuah SLB untuk membantu anak-anak yang terbelakang dan merencanakan juga membangun sebuah pesantren. Seolah-olah ia telah merasakan sesuatu tanpa ia sadari bahwa hidupnya tidak akan lama, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hatinya untuk berbuat demikian. Sungguh suatu rahmat yang belum tentu orang-orang sukses lainnya mendapat firasat atau hidayah seperti itu. Melakukan amal jariah dalam usia masih belasan tahun.
Alangkah tulusnya hati seorang Nike Ardila, karena apa yang dilakukannya itu asli timbul dari sanubarinya sendiri. Semoga kita belum pernah mendengar gosip atau skandal dan hal-hal negatif lain pada dirinya yang biasanya membuat seseorang sadar dan menebusnya dengan amal-amal tertentu, termasuk umroh dan naik haji. Nyata sekali, dalam usia yang masih belasan tahun, ia sadar untuk mencari keseimbangan sebagai tuntunan dan pencarian keseimbangan batin dan dunianya yang penuh dengan godaan. Nike tidak pernah merasa dirinya menjadi seorang bintang. Ia hanya merasa kesibukannya semakin padat setelah menjadi artis. Tapi Nike selalu menyempatkan diri untuk bertanya kabar saudara-saudara terdekatnya, walau hanya melalui sepucuk surat yang ia layangkan. Seperti pada pamannya yang bernama Kurniawan, Nike yang saat itu masih duduk di bangku SMP menuliskan sebuah surat kepada pamannya yang sudah seperti sahabatnya sendiri. Di dalam surat itu, Nike mengungkapkan kerinduan akan kebersamaan mereka. Kepergian Nike Ardila memang sangat mengagetkan, bukan saja bagi kalangan pers, penggemar, tapi juga kawan-kawan seprofesinya. Tidak ada yang menduga, si cantik yang baru saja menyelesaikan album ke-8-nya, yaitu Sandiwara Cinta, harus menghadap Sang Ilahi dalam usia yang masih sangat muda. Begitu banyak keinginan yang belum tercapai, yaitu melaksanakan umroh ke Tanah Suci Mekah, melanjutkan sekolah ke Australia, dan membeli rumah. Menjelang hari-hari terakhirnya, Nike memang sedikit lain dari biasanya, tapi tidak seorang pun menyangka atau berfirasat kalau itu adalah tanda-tanda kepergiannya. Salah satunya dari Agus Patirane, sutradara sinetron Trauma Marissa, menceritakan betapa jahil dan isengnya Nike saat syuting terakhir hari Jumat 16 Maret 1995. Masa sewaktu saya sedang nungging melihat monitor, Nike tiba-tiba mencolek pantat saya. Aduh, jahilnya nggak ketolongan deh Nike hari itu. Nggak biasa-biasanya Nike begitu. Bukan cuma Agus Patirane, kru atau pemain yang lainnya pun tidak luput dari keisengan Nike di hari itu. DRG Fadly misalnya, yang berperan sebagai ayahnya dalam sinetron Trauma Marissa. Selain iseng, Nike juga terlihat gagap saat syuting terakhir, sampai harus tag berulang-ulang. Waktu saya tanya apakah Nike baik-baik saja, Nike menjawab, "Keke sehat banget kok, tapi nggak tahu kenapa Keke jadi gagap begini. Mulut Keke seperti terkunci untuk mengucap dialog." Hal yang sama juga dirasakan oleh Minati Atmanegara yang berperan sebagai ibunya. Memang Nike agak gagap hari itu, gak seperti biasanya sih, tapi hari itu Nike memang agak lain. Biasanya dia ngeluh soal kulitnya atau matanya atau tubuhnya, tapi di hari itu tumben dia memuji diri sendiri. Ih, Nike cantik ya, kayak Marilyn Monroe. Kita semua jadi tertawa. Lalu saya komentari, kamu memang cantik kok. Kenang Minati Atmanegara. Itulah kisah tentang firasat yang Teh Nike rasakan, sebuah hidayah yang Teh Nike dapatkan, dan sebuah kenangan yang Teh Nike tinggalkan. Semoga kisah ini informatif, bermanfaat, dan menginspirasi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.